Selamat berjumpa dengan saya Dita dalam tutorial penggunaan Turnitin untuk mengerjakan tugas-tugas mahasiswa. Di tutorial ini saya akan mempraktekkan dua akun. Yang pertama adalah akun instruktur, dan ini adalah saya sebagai dosen di browser sebelah kanan, dan nanti ini adalah akun mahasiswa. Nah, untuk akun dosen itu adalah akun berbayar yang sudah dibuatkan oleh UNES. Jika Bapak Ibu belum tahu, silahkan dicek di info, ada undangan untuk login ke Turnitin. Semua dosen UNES sudah memiliki akun Turnitin. Sedangkan mahasiswa bisa membuat akun secara gratis, yaitu melalui Create Account. Nah, ketika membuat akun mahasiswa, pilihannya adalah student. Nah, nanti ada part yang harus diisi untuk pertama kali membuat, tapi kalau sudah pernah membuat maka bisa langsung login. Kita praktekkan dulu sebagai dosen. Untuk dosen tidak perlu membuat akun karena sudah dibuat difasilitasi oleh UNES dengan akun yang berbayar. Kita tinggal klik login, lalu klik simbol Google di sini, lalu kita otomatis akan masuk ke Turnitin kalau browser kita sudah login di Google. Tapi kalau browsernya belum, nanti akan diminta untuk memasukkan email yang akan kita gunakan. Di sini nantinya kita akan melihat beberapa institusi yang ada di akun kita, tergantung dari akun kita itu sudah di-enroll ke beberapa institusi. Banyak institusi yang bisa mengenroll kita asal institusi tersebut memang memiliki akun memiliki berlangganan Turnitin. Di sini saya di-enroll oleh administrator Fakultas Teknik, maka saya memiliki institusi Fakultas Teknik. Ini adalah yang mengenroll adalah admin dari UNES, dan ini yang mengenroll adalah admin dari FPK. Dan kita bisa juga di-enroll oleh institusi lain. Sebagai contohnya di sini, ini adalah ketika saya diminta untuk mengisi pelatihan, lalu saya di-enroll di Turnitin dari milik perguruan tinggi tersebut. Nah, masing-masing memiliki kapasitas student yang berbeda tergantung dari berapa yang dilanggan. Sebagai contoh, untuk lingkungan UNES ini nanti semuanya sama. Kita lihat untuk Fakultas MIPA adalah memiliki 40.000 student batas limitnya. Jadi setelah 40.000 maka tidak bisa menambah mahasiswa lagi. Nah, demikian juga di UNES, karena ini adalah sebenarnya sama, hanya membedakan di skopnya saja. Di sini juga batasnya 40.000, tapi kalau akun saya yang di-enroll di perguruan ini cuma ada 1.000, dan itu terserah mereka yang mau mengatur. Nah, di sini saya akan mempraktekkan di Fakultas MIPA ini. Saya sudah pernah membuat kelas, yaitu LKTI Fisika. Saya akan membuat kelas baru di sini. Maka saya klik add class, lalu saya bimbingan skripsi, karena saya mau gunakan untuk bimbingan skripsi. Lalu di sini saya masukkan enrollment key-nya. Pastikan tidak mudah ditebak agar tidak digunakan oleh orang yang tidak berhak. Boleh pengulang angka dan huruf. Nah, ini perlu kita salin lalu kita bagikan ke mahasiswa kita agar mereka bisa masuk ke kelas tersebut. Mirip dengan ketika kita membuat Google Classroom. Lalu di sini kita bisa isikan bidang keilmuan kita, lalu level dari mahasiswanya. Lalu di sini adalah batas akhir dari ini ya, kelas. Secara otomatis di set selama 6 bulan. Kita klik submit.
Di sini akan muncul kelas ID dan enrollment date. Lalu kita coba, ini dikirimkan ke mahasiswa. Kita bayangkan di sini sudah ada mahasiswa yang siap untuk memasukkan ke sini. Mahasiswa nanti akan memasukkan kelas ID. Ini kita salin di sini. Lalu enrollment date-nya juga akan dimasukkan di sini. Lalu mahasiswa berikut akan memasukkan nama depan, nama akhir, lalu email yang digunakan, password, lalu di sini ada pertanyaan yang digunakan untuk kalau lupa password. Dipilih, nanti jawabannya ditulis sendiri, terserah mahasiswa. Lalu klik unlock robot, lalu klik agree. Dengan klik agree nanti otomatis akan masuk ke kelas tersebut dan sudah otomatis login. Nah, ini kelas ID-nya salah, ini kelas ID-nya. Oke. Nah, tapi karena saya sudah pernah membuat akun student, maka ini saya anggap sudah ya. Karena saya sudah punya akunnya, kan tidak mungkin menggunakan satu email untuk dua akun, maka saya akan langsung login di sini. Saya pilih login, pilih email, lalu pilih password, lalu login. Jadi untuk mahasiswa tidak bisa menggunakan sign in with Google karena mahasiswa tidak didaftarkan. Lalu, nah, jadi kalau kita pernah membuat akun tapi belum pernah memiliki kelas, maka enrollment-nya ini kosong, maka kita bisa menambahkan enrollment baru. Di sini adalah kelas ID. Jadi kalau mahasiswa yang sudah punya akun lalu pengen bergabung di kelas adalah harus memasukkan dua ini, enrollment dan kelas ID, lalu klik submit, maka akan masuk kelas bimbingan skripsi. Ada akun dosen, kita klik continue. Di sini ada bimbingan skripsi. Nah, kita bisa membuat beberapa penugasan di bimbingan skripsi ini. Nah, di sini kita beri nama pendahuluan atau bab 1 mungkin. Bab 1. Sebenarnya ini tidak diperlukan, tapi kalau untuk tugas mata kuliah bisa digunakan. Lalu untuk opsinya ini kita bisa tambahkan di sini adalah instruksi. Jika plagiasi lebih dari 25%, silahkan resubmit atau submit ulang. Terus hindari meng-copy paste dari sumber, tetapi melakukan paraphrase. Terus submit sebelum batas akhir. Jadi ini adalah petunjuk bagi mahasiswa mengenai tugas yang ini. Apakah mahasiswa diizinkan untuk submit walaupun sudah berakhir masa tugasnya? Tinggal kita pilih yes atau no. Apakah akan di-generate laporannya? Kita pilih ya, sehingga nanti akan ada laporan detailnya. Kemudian apakah juga akan di-generate untuk mahasiswa? Kita pilih apakah langsung di-generate begitu sudah di-upload. Kita pilih ya, sehingga mahasiswa nanti bisa langsung tahu hasilnya dan bisa melakukan perbaikan dan bisa lakukan resubmit. Lalu apakah meng-exclude data pusaka? Kita pilih yes. Data pusaka yang di-exclude adalah hanya jika dibuat menggunakan reference manager atau kalau menggunakan LaTeX itu menggunakan big LaTeX. Tapi kalau ditulis manual biasanya tidak
di ekstrim, maka akan menyebabkan nilai radiasi menjadi tinggi. Apakah akan exclude quotes atau kutipan langsung? Jawabannya adalah iya, karena kutipan langsung memang radiasi, jadi harus di exclude. Contohnya adalah kutipan peraturan perundang-undangan, kan tidak bisa kita ubah sesuka hati. Kemudian apakah akan mengeksklude referensi yang jumlahnya sedikit, yang kecil, artikel misalnya artikel hanya 1-2 paragraf, pilih yes, karena itu tidak cukup relevan untuk digunakan sebagai pembanding. Lalu jumlah kata yang akan diperiksa, batasnya adalah di sini saya bisa atur apakah 15 kata, 5 kata, 8 kata. Maksudnya adalah kalau kita atur 15, maka paragraf atau kalimat yang kurang dari 15 kata itu akan tidak diperiksa. Contohnya adalah pendahuluan, daftar pustaka, kemudian tulisan lanjutan teori, hanya 2 kata, nanti tidak diperiksa. Lalu apakah mahasiswa diizinkan untuk melihat laporannya? Kita pilih ya. Apakah di translate tidak perlu? Apakah yang tidak tulisan yang tidak punya penulis perlu di enable? Tidak perlu, karena tidak ada penulis kan memenuhi, tidak jelas sumbernya. Nah, di sini sebaiknya repository, karena kalau kita pilih standar pattern, maka nantinya ketika mengambilnya akan terindikasi plagiasi yang tinggi, maka sebaiknya no repository. Lalu berikutnya adalah apakah akan menggunakan rubrik. Nah, misalnya kita tidak boleh pakai rubrik, jadi kita pakai apa adanya. Apakah ada pemeriksaan grammar? Ini akan menjadi masalah kalau naskahnya berbahasa Indonesia, sebaiknya tidak bisa. Maka ini akan dijadikan default. Kalau iya, berarti nanti berikutnya tidak perlu diatur. Oke, kita submit. Maka kita sudah memiliki ini 1 buah penugasan. Oke, bisa kita masuk di sini. Kita bisa hapus dulu ini adalah sebelumnya. Biarkan saja, karena tidak ada artikelnya. Nah, kita kembali ke akun mahasiswa. Ini mahasiswa akan melakukan submit, terhadap tugas satu lagi di sini. Nah, untuk mahasiswa di sini akan ada keterangan kapan mulai submit, kapan batas akhirnya, dan ini adalah laporannya, jadi atau finalnya. Kalau ini adalah batas submitnya. Jadi setelah post nanti mahasiswa tidak bisa melihat atau tidak bisa melakukan pengecekan terhadap data-data ini. Nah, untuk mahasiswa untuk submit, kita klik submit, lalu di sini ada pilihan apakah single upload atau cut and paste. Jadi misalkan kita hanya menugaskan untuk mengkopas apa yang ditulis, hanya bagian pendahuluannya saja, bisa langsung cut and paste. Tapi bisa juga kita meminta untuk mengupload dalam bentuk satu file. Nah, di sini mahasiswa akan mengupload pendahuluan. Nah, dia bisa mengambil dari kontennya mahasiswa atau
dari akun Google Drive-nya. Ya, kita misalkan Aslam akan mengupload dari dokumen yang sudah dibuat di Google Drive-nya dia, lalu diklik di sini, lalu dipilih. Perlu waktu beberapa saat untuk membaca dokumen dari sumbernya agar bisa masuk ke Turnitin. Oke, kita upload. Maka nanti di sini akan tampil preview dari artikel tersebut, sehingga mahasiswa tidak akan keliru di dalam submit artikelnya atau tulisannya. Jika memang sudah terkonfirmasi benar, maka klik confirm, lalu kembali ke assignment. Nah, di sini sudah diproses. Nah, kalau kita lihat di sini masih mau submission, bisa kita lakukan refresh untuk akun dosen. Nah, kita lihat dulu di Admita. Kelihatannya masih belum masuk di akun dosen. Atau kita submit ulang, barangkali ada permasalahan di servernya. Coba kita ambil dari sini. Oke, di sini kita lihat sudah berhasil. Di akun dosen terbaca memiliki variasi 5%. Kita lihat di akun mahasiswa sudah juga, setelah kita refresh sudah terlihat muncul variasi 5%. Mahasiswa bisa melihat bagaimana aturannya di sini, sehingga ketika dia melihat hasilnya adalah lebih dari 25%, semestinya dia melakukan proses editing dan melakukan resubmit. Yang kita lihat hasilnya seperti apa. Inilah hasilnya. 5% itu didapat dari mana saja. Adalah terdiri 3% dari sumber ini dan 2% dari sumber yang lain. Dan juga di akun dosen juga bisa melihat hasilnya.
Dan jika ingin membuat hasilnya, tinggal klik di sini lalu klik current view, maka nanti hasilnya akan di-download dalam bentuk PDF. Sudah di-download, maka ini adalah hasilnya. Demikian tutorial kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.